Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Ahad, tanggal 1 Oktober 2023, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Berselawat kepada Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Mudah-mudahan di hari kiamat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Anak didikku sekalian, paket B pada Yayasan Rahmatul Insan. Pada proses pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan yang kedua ini, tema kita pada bab kedua ini yakni menatap masa depan. Kompetensi dasar dalam proses pembelajaran ini adalah menunjukkan berperilaku optimis, ikhtiar dan tawakal sebagai implementasi pemahaman kita dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 53 dan Surah Al-Imran ayat 159. Tujuan pembelajaran ini menunjukkan perilaku optimis, ikhtiar, tawakal sebagai implementasi pemahaman di dalam Surah Al-Imran ayat 159 dan Surah Az-Zumar ayat 53. Baiklah, kita memasuki proses pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disimak baik-baik yang anak didikku sekalian semuanya dalam proses pembelajaran daring. Karena pada akhir pembelajaran ini seperti biasa Bapak akan memberikan pertanyaan dan nanti dijawab, dikirim kepada yayasan atau kepada WA Bapak ya. Menatap masa depan. Meraih kesuksesan adalah cita-cita yang pasti dimiliki setiap manusia, baik muslim maupun non-muslim. Untuk meraih kesuksesan tersebut, manusia setidaknya harus memiliki beberapa sikap positif dalam dirinya. Beberapanya antara adalah optimis, ikhtiar dan tawakal. Manusia memiliki ketika sikap tersebut berarti memiliki kesempatan atau peluang meraih kesuksesan lebih besar dan lebih banyak dibanding manusia yang tidak memilikinya. Sikap optimis akan membantu manusia dalam meyakini dan menggambarkan kesuksesan yang ingin diraih. Kemudian sikap optimis tersebut akan melahirkan ikhtiar pada diri seseorang. Dengan ikhtiar ia sungguh-sungguh, maka orang tersebut berarti telah berjalan pada separuh pertama dalam upaya meraih kesuksesan. Selanjutnya, sikap optimis dan ikhtiar yang telah dilakukan harus diiringi dan dilanjutkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal inilah yang mengantarkan manusia menyelesaikan perjalanan meraih suatu cita-cita. Baiklah, Bapak terangkan tentang yang pertama, masalah optimis. Apa itu optimis? Optimis termasuk sifat terpuji. Sikap optimis seharusnya dimiliki setiap muslim. Adapun yang dimaksud dengan optimis adalah sikap yang selalu berpandangan baik terhadap apa yang dikerjakan atau yakin akan kesuksesan atas segala yang dikerjakan, berharap mendapatkan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang dikerjakan. Orang yang memiliki sikap optimis selalu menatap masa depan dengan penuh keyakinan, yakin dengan apa yang dikerjakan akan mengantarkan kepada kesuksesan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyallazina astarafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah, hai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus atas dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ayat ini
menerangkan bahwa umat Islam diwajibkan untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh putus asa terhadap segala sesuatu yang menimpa kita. Sebesar apapun dosa yang dimiliki oleh manusia, kecuali dosa menyekutukan Allah, niscaya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain perintah itu memiliki sikap optimis, ayat itu juga menerangkan tentang perintah untuk mohon ampun kepada Allah. Karena Allah pasti akan memberikan ampunan kepada manusia jika manusia tersebut mau bertobat dengan sebenar-benarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum illa wa huwa yusinu dhanna billahi azza wa jalla." Seseorang di antara kamu tidak sempurna imannya kecuali orang yang senantiasa husnuzon, berprasangka baik kepada Allah azza wa jalla. Hadis riwayat Muslim. Ini hal yang pertama, ya, yakni optimis. Kemudian hal yang kedua adalah ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar ini adalah suatu usaha, ya, memiliki yang dipenuhi seseorang untuk mendapatkan kesuksesan. Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ayat ini menerangkan kita berusaha semaksimal mungkin, ada kerja, ada usaha. Tidak hanya berdoa, tapi harus dilakukan dengan ikhtiar. Ikhtiar dilakukan oleh manusia harus dengan sekuat tenaga. Selain juga harus sesuai dengan aturan Allah, hukum Islam. Upaya atau usaha yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Karena hal tersebut dapat menjadikan seseorang tersesat meskipun terkadang ada yang meraih sesuatu dengan melanggar syariat Islam. Ini hal yang kedua. Kemudian hal yang ketiga terakhir adalah tawakal. Tawakal, cita-cita didapat dengan sikap optimis, dimiliki ikhtiar dilakukan terhadap sesuatu untuk membutuhkan sesuatu. Tawakal, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah atau berserah diri kepada Allah sepenuhnya atas apa yang sudah diupayakan. Maka dari itu, anak didikku sekalian, dari hal ini segala apa yang kita lakukan, hal pertama tadi optimis, ya, ada optimis, ada ikhtiar, kemudian terakhir tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya dapat kita raih apa yang kita cita-citakan. Demikian mungkin proses pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah untuk menatap masa depan kita harus melakukan suatu optimis, ya. Optimis adalah berpandangan baik terhadap apa yang kita kerjakan. Kemudian ikhtiar, suatu usaha, ya, sesuai dengan tuntunan agama, berusaha sungguh-sungguh. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan anak didikku sekalian semuanya bisa memahami apa yang Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran kita pada hari. Pertanyaannya yang pertama, apa yang dimaksud dengan ikhtiar? Yang kedua, berikan contoh cara untuk menghilangkan sikap putus asa. Yang ketiga, sebutkan ciri-ciri orang yang memiliki sikap optimis. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan tobat nasuha. Kemudian hal yang terakhir, jelaskan pengertian optimis, ikhtiar, dan tawakal. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti dikirimkan langsung jawabannya kepada yayasan, ya. Semoga sukses semuanya. Yang kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.